Sisi. Musician, thank you so much. God is so good. Tuhan itu baik. Haleluya. Ada haleluya kekasih Tuhan. Sampai akhir daripada hidup kita, yang kita tuju adalah mahkota kehidupan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Yang kita tuju itu mahkota kehidupan, jemaat Tuhan. Saya bukan mau katakan this is my very best preparation, tetapi dari sisi yang saya pelajari sepanjang umur hidup saya bergumul, saya ini banyak kekurangan, saudara. Banyak sekali, bukan banyak segitu aja, banyak sekali. Saudara yang mengikuti pasti banyak tahu, yang bertahun-tahun mengerti saya pasti banyak tahu. Tapi dari kekurangan-kekurangan yang saya lewati, saya pelajari satu hal, saudara. Sebagaimana 1 bulan ini saudara sudah belajar bersama-sama dengan saya, bagaimana kita hidup bukan hidup di dalam kesia-siaan. Amin. Ya, saudara, hidup sia-sia itu gampang sekali. Bahkan tanpa disadari orang bahkan menikmati hidup di dalam kesia-siaan. Dan ini sangat tragis banget, saudaraku yang dikasihi. Manakala orang itu bukan cuma saja tidak sadar hidup di dalam kesia-siaan, sadar hidup di dalam kesia-siaan, tetapi bahkan menikmati. Ini sangat tragis. Sebab sesungguhnya ada hidup yang lebih baik, ada hidup yang sebenarnya lebih benar. Nah, ini yang saya sedang pelajari, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kita ini lengkap. Amin. Tuhan, waktu Tuhan ciptakan saudara dan saya tidak bicara waktu Tuhan ciptakan pada waktu Adam dan Hawa, tapi waktu Tuhan rajut di perut ibunda kita, di situ Allah sudah campur tangan. Amin. Detik pertemuan, ya, ibunda dan ayahanda, bagian dari kedua bagian yang sangat kecil, sangat sederhana. Itu pertemuan itu akan gagal kalau Allah tidak campur tangan. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi dari awal sebelum kita bernapas saja, ini saya ingin katakan, sebelum kita bernapas saja Allah sudah campur tangan. Kira-kira akankah Allah tinggalkan kita waktu kita bernapas? Sangat kontradiksi sekali dan sangat tidak masuk di akal. Kalau Allah yang sudah campur tangan dari awal akan biarkan kita waktu kita bernapas. Ada amin? Haleluya. Dengan kata lain, penyertaan Allah itu jangan diragukan. Hari Senin, Selasa kemarin ada satu ayat yang sederhana sekali yang Tuhan bukakan lewat KTR. Ya, dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5, ayat ini jadi ayat manis bagi banyak orang, jadi ayat favorit. Tetapi perhatikan baik-baik, ini ayat ini kalau dilakukan bukan sekedar main-main. Coba Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, ya, hari Jumat saya sampaikan ke dalam komunitas. Maaf komunitas, jangan bosan. Ya, Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau hati saya ibaratkan keluar dari tubuh saya, ya, menjadi bentuk seperti ini, ya, maka yang dinamakan segenap hati itu bukan setengah daripada ini, tapi semua daripada ini. Ada amin? Dengan kata lain, tidak ada ruangan lain, tidak ada bagian lain untuk yang lain-lain. Haleluya. Cuman ada untuk Tuhan. Kalau ada setengah-setengah berarti belum segenap hati.
Kemudian ditegaskan lagi, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang kalau mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati memang mesti seperti itu. Harus dikunci dengan jangan bersandar. Detik kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, detik itulah kita tidak percaya dengan segenap hati. Kata segenap hati luntur pelan-pelan, kurang kualitasnya. Ada amin? Kata percaya dengan segenap hati menurun, merosot kualitasnya. Detik kita mulai bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi dua ini bukan sekedar main-main. Waktu Allah katakan demikian, saya ingin katakan, boleh catat ini dan pegang baik-baik. Allah bertanggung jawab. Amin. Allah bertanggung jawab. Allah bertanggung jawab sama anak-anak kita di atas sana. Amin. Jangan khawatir. Itu bukan kepala yang jatuh, mungkin saja kursi yang jatuh. Jadi jangan khawatir. Aduh, anak gua kepala. Tenang, Allah pasti bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Oke. Dia jatuh di gereja, kesembuhan masih ada. Dia jatuh di daycare aja masih ada kesembuhan, apalagi di gereja. Amin. Jangan langsung panik. Oke. Allah bertanggung jawab. Nah, dari kesekian banyak, mungkin ini yang tidak populer, tetapi saya ingin bawa apa yang menjadi kebenaran, dan saya harapkan jemaat Tuhan bisa mengubah paradigma. Saudara, ada satu kali dua orang ibu, satu teman dekat saya, satu anaknya. Mereka datang dan mereka khotbah kepada saya hampir 2 jam, 1 jam lebih. Dia bilang cuma 15 menit, jangan khawatir. Pastor is only 15 minutes, end up 1 hour and a half. Dia katakan, you've been behave wrongly. Oh ya? Okay. You've been eating wrongly. You eat poisons, huh? Siapa yang makan racun? Apa? Diam-diam istri saya kasih makan racun? Enggak. Istri saya masih sayang saya gitu, kira-kira gitu kan? Dia kasih tahu, kamu ini salah, ini salah. Jadi apa dong makan? Kita harus makan makanan-makanan yang kembali kepada zaman dulu, yaitu yang nggak dimasak. Nah, karena nggak mungkin kita makan makanan kayak zaman dulu yang kayak makanan-makanan tumbuhan dan lain sebagainya, vegetarian ya. Maka penggantinya adalah produk yang dia lagi jual. Memang orang jual tuh pintar sekali, saudara. Produk ini, saudara, kamu makan, kamu sehat. Coba kamu pikirkan, saya pikir-pikir, benar-benar hampir saya ketangkap gitu. Kamu kalau hidup makan ini pasti sehat. Oke, badan kamu langsung 6 pack, nge-pack. Oh, dia jual begitu rupa. Saya sama istri saya, kita sempat, kemudian dia hajar dalam hitung-hitungan duit. Dia bilang, kalau kamu belanja, coba pikirin, kamu kalau belanja satu bulan segini kan? Hitung-hitung, iya benar. Kalau kamu minum ini setengah, kira juga setengah. Tapi sekarang kita sudah nggak pakai gigit lagi, karena kan minum. Buat apa punya gigi? Kira-kira gitu kan? Jadi dia ajarkan kita nggak pakai makan makanan yang masak-masak. Jadi listrik nggak bayar, ya kan? Gas nggak bayar, top kan? Nggak pakai oli, nggak pakai minyak, canola itu nggak laku lagi, ya kan? Oke, nggak pakai macam-macam. Pokoknya minum aja ini selesai. Dia coba brainwash saya. Saya sempat tertarik sekali. Menurut ukuran saat itu saya sudah langsung terima apa yang dia katakan dan bertobat waktu itu. Setelah pikir-pikir, tapi nasi itu susah ya. Nanti gimana kalau ada acara babi guling di gereja? Saya nggak bisa, saya terpaksa minum susu. Orang enak-enak makan tuh, dia punya hidung ayah, dia punya pipi ayah. Saya yang bagian potong, saya minum susu, mereka makan semua. Tapi ini berbeda, saudara. Ini saya bukan berusaha untuk menjual produk, saudara. Dan saya tidak berusaha untuk convertkan saudara, mengubahkan saudara kepada kesesatan. Sebab ini kebenaran. Oke? Minggu-minggu sebelumnya saya sudah bahas mengenai Mazmur pasal 127. Tuhan berbicara dengan jelas bahwa jangan sampai kita hidup sia-sia, bukan? Ada amin? Nggak enak hidup sia-sia.
Nah, kita melihat ada satu bagian yang sampai hari ini menjadi perdebatan, menjadi komplikasi, bahkan menjadi masalah besar. Saya tidak tahu kapan mulainya, tapi hari-hari ini menjadi pemicu yang perlu kita bicarakan. Coba kita lihat. Cintai. Oke. Semua yang baik diselewengkan iblis, kalau saya bisa lihat ya. Hukum Taurat sebenarnya baik awalnya. Benar, baik awalnya. Tuhan yang kasih kok masa salah sih? Hukum Taurat itu masa Tuhan kasih salah? Nggak mungkin dong. Tapi kemudian diselewengkan menjadi berhala. Menyembah itu baik, diselewengkan juga sama iblis dan seterusnya. Tapi ada satu yang diselewengkan iblis. Ini baik nih, tapi diselewengkan iblis. Sehingga jadinya terbalik semua. Coba ya. Next. Oke, mungkin next yang lagi. Oke, bahagia, money. Ukurannya greenback nih. Ini rupiah sebenarnya. Okay. Kaya sama dengan bahagia. Oke, kembali yang satu. Ya, saya ingin sekali saudara perhatikan baik-baik kata-kata ini. If a person gets his attitude toward money straight or right, it will help straighten out almost every other area in his life. Nangkap sama Tuhan? Kalau anak Tuhan benar sikapnya terhadap duit, maka akan menolong, dikatakan di sini hampir semua. Saya mungkin pikir-pikir mendekati semua. Almost everything. Karena sebenarnya kita ini hidup di dalam UUD. Ujung-ujung duit. Ujung-ujungnya duit. Duit kayaknya menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke, datang ke gerejanya pakai duit. Ya kan? Amplop aja duit. Gerejanya butuh duit. Jadi gimana ya? Oke, kita lihat. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelumnya ya. Uang, yang pertama tadi, yang uang membahagiakan. Oke. Oke. Uang itu nggak bisa dipungkiri membahagiakan. Betul? Membahagiakan. Siapa bilang uang nggak membahagiakan? Oke? Saya belum pernah lihat ada orang gila bilang uang tidak membahagiakan. Bisa bikin gila orang juga, tapi uang itu membahagiakan. Oke? Dikasih duit masa marah-marah? Kalau sedikit ya marah-marah, ya kan? Coba. Tersinggung Yobel kalau saya kasih 5 sen. Siapa tersinggung? Tapi kalau saya kasih 500, Yobel pikir ada apa? Mungkin dia langsung mikir, salah apa saya? Ini maksud bro nyinggung saya, atau memang dia keberkatan, atau Tuhan lagi suruh. Mungkin dia pikir sudah Tuhan lagi suruh untuk mengasih. Tapi kalau 5 sen kan, ya paling dia berpikir ini bro lagi bercanda sama saya. Oke? Uang bisa membahagiakan, nggak bisa dipungkiri. Uang juga mengangkat harga diri, nggak bisa dipungkiri. Betul? Ya? Hari-hari ini status manusia terkadang, kalau dia orang kaya, kayaknya lebih hebat daripada orang biasa-biasa, orang miskin. Kalau dia punya banyak duit, kelihatannya, dia lebih dianggap. Ya kan? Uang memberi kuasa. Ya, iya. Kalau masuk toko, punya kuasa memilih. Oke? Uang memberi kuasa, betul. Nggak salah ini. Tapi apa yang terjadi dengan uang? Next, ya. Apa yang terjadi dengan uang? Ya, tidak bisa juga dipungkiri bahwa uang benda mati yang tidak memiliki sifat. Uang tidak bersalah, nggak jahat uang itu. Oke? Yang bikin salah siapa tuh? Harusnya bisa berguna, bisa juga membahayakan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, ini yang menjadi masalah di sini nih. Jadi sebenarnya salahnya siapa nih? Ya, satu kali saya terima WhatsApp dari, kalau nggak salah, grup kawan Noah. Grup kawan Noah dikatakan, ada WhatsApp dikatakan, setan datang ke Tuhan dan minta
resign. Kenapa? Habis semua disalahin setan. Ya. Kalau ada salah aja dalam hidupnya, Tuhan ini gara-gara setan, ini gara-gara setan, semua disalahin setan. Oke. Nah, kalau uang bisa ngomong, uang juga bisa katakan, gue disalah-salahin, padahal sebenarnya bukan salah uang. Oke. Saudara, saya bukan membela uang, tetapi yang menjadi masalahnya bukan di situ, yang menjadi masalahnya di kita. Kita nih. Nah, ini akar segala kejahatan adalah cinta. Jadi kalau cuma uang itu nggak masalah, tapi waktu dia ketemu cinta itu nggak masalah. Cowok ketemu cewek campur cinta masalah kok. Apalagi orang ketemu uang campur cinta masalah. Ya, coba kita lihat kalau lagi berpacaran, wah, bisa hilang dari kebaktian. Benar. Apalagi ada cintanya kan, cintanya kelewatan, overacting cintanya. Oke, itu bisa hilang dari kebaktian. Oke. Uang kalau tidak pakai acara cinta sebenarnya bagus. Dan kalau cintanya benar, itu juga bagus. Sebab oleh memburu uang lah, nah ini gara-gara cinta orang itu buru, kejar. Ada segitu banyak orang menyimpang dari iman. Dan bahkan yang lebih repot lagi, apa tuh? Nyiksa diri. Saudara, saya mohon maaf, saya ini bukan sok pintar di depan sini. Tapi satu hal saya ingin sampaikan. Gimana ya? Sebagai seorang gembala, saya beberapa kali menasihatkan jemaat baik secara umum, demikian secara langsung, secara pribadi. Ada waktu saya sampaikan nasihat kepada beberapa jemaat secara pribadi, dan jemaat yang waktu saya sampaikan secara pribadi gak suka, marah, bahkan meninggalkan gereja. Saking dia kesel, dia tinggalkan gereja. Saya ingin kasih tahu, saya bukan orang penting, saya bukan gembala yang boleh dikategorikan dahsyat, enggak, biasa-biasa saja. Tapi yang saya tahu, Allah pelihara saya, sehingga nasihat yang saya sampaikan pada orang itu, yang diterabas orang itu akhirnya rugi sendiri. Saya bicara sama anak perempuan ini, jangan, hati. Dia tidak mau. Cuman selang berapa hari? 6 bulan, cerai, menderita. Ya, saudara yang mengikuti pasti tahu siapa ini orang. Saya bicara dengan keras. Oke? Yang lain ya saya tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu, ini pagi saya bukan sok-sokan menasihati. Ini firman. Jangan siksa diri saudara, apalagi siksa anak-anakmu, apalagi siksa keturunanmu, gara-gara memburu uang. Ada amin? Nah, oke, ini masalah. Sekarang kita cari jalan keluar. Tapi kita lihat kebenaran firman Tuhan. Oke, berikutnya firman Tuhan masih terus berkata masalah lagi. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang gak akan pernah puas sama duit. Gak akan pernah puas. Bahkan lebih gawat daripada makan nasi. Makan nasi itu selalu lapar. Oke, makan itu akan selalu lapar. Kalau sudah jamnya makan. Tapi uang itu bahkan seolah-olah gak akan pernah ada kepuasan. Ya, sungguh tragis sekali. Oke, berikutnya lanjut. Uang adalah anugerah Tuhan, berupa alat sarana pertukaran yang jika digunakan dengan baik mendatangkan kebaikan juga. Maksudnya bukan uang yang salah di sini. Mari kita lihat diri kita, oke? Karena orang melakukan hal yang salah, maka standar hidup yang tidak jelas mengakibatkan orang itu, lupa waktu, lupa diri, lupa beribadah. Ibadah nggak apa-apa lah, masih ada minggu depan, ya. Brur ya paling aja dia sewot sendiri, bodoh amat. Yang penting Tuhan nggak sewot. Saya mau kasih tahu sama Tuhan. Ingat nggak bangsa Israel kenapa dibuang?
dibuang oleh Allah. Yang Yahudi itu masih balik dua kerajaan ini. Tapi 10, yaitu bangsa Israel, 10 suku nggak balik sampai hari ini. Kenapa mereka nggak balik? Kenapa mereka dibuang? Karena mereka mencuri hari-hari ibadah. Itu kuncinya. Hari-hari Sabat mereka curi. Kemudian berikutnya, lupa keluarga. Kalau sudah lupa waktu, lupa diri, lupa ibadah, sebentar lagi lupa keluarga. Nggak usah susah-susah. Oke? Ya. Kitab Ulangan berkata begini pada saudara dan saya. Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sebenarnya kita tuh tetap menyembah Tuhan, tapi tanpa kita sadari kita menyembah keinginan kita. Karena kita memburu. 19 ya? Oke, 19, sorry. Bukan ayat 18, maaf. 19. Ya. Jika sama sekali kita melupakan Tuhan, sebenarnya kita nggak lupa, tapi kita paksakan untuk lupa, mengikuti Allah lain. Di saat itulah bukan cuma bencana, binasa menanti. Agur bin Lake, ya, di dalam Amsal berkata begini, saudara. Kalau saya buka, boleh dicari di Agur bin Lake. Alkitab pasti ada di situ. Ya, next slide. Oh sorry. Agur bin Lake nggak ada situ ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Kalau Allah adalah Allah yang sudah turun tangan dan campur tangan dari sejak kejadianmu, maka Allah adalah Allah yang saya sangat yakin pelihara engkau hari ini. Jangan takut hidupmu. Amin. Amin. Soal makan dan minum, Allah berulang-ulang kali. Bahkan Tuhan Yesus bicara jelas sekali. Lihat itu burung di udara. Dia nggak shopping, okay? Dia nggak pusing ini dan itu. Terjadi pergolakan di mana-mana, dia masa bodoh karena Tuhan pelihara. Amin. Masakan burung di udara Tuhan pelihara, saudara yang di darat Tuhan tidak pelihara. Amin. Ya. Nah, kita lihat terus saudaraku. Ya, saya percepat karena agak panjang ini saudara. Dan bagian berikutnya kita akan melihat di kebaktian kedua. Kalau yang mau ikuti kebaktian kedua, pelayan Tuhan pasti akan nikmati bagian yang kedua. Masih tentang uang. Kita mau bicara duitnya. Bukan karena saya perlu duit, enggak. Jangan salah saudara, saya nggak perlu duit di sini. Saya ingin saudara tidak hidup sia-sia. Sebab ada cara yang lebih baik menghadapi uang. Ada cara yang lebih benar dan benar sekali dalam menghadapi atau memiliki sikap terhadap uang. Ini yang saya maksudkan. Nah, hidup yang benar atau cara yang benar menyikapi uang. Hidup itu bukan untuk uang, amin? Jangan sampai salah. Ya, hidup itu bukan untuk uang. Kalau hidup itu untuk uang, maka orang akan mengejar uang. Hidup itu untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, amin? Tapi kemudian iblis datang ganti. Hidup itu untuk uang, karena uang itu membahagiakan, karena uang itu begini, karena uang itu begitu, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Iblis coba geser. Oke? Iblis coba geser. Iblis berkali-kali mencoba geser banyak hal yang dipergunakan. Salah satu juga dipergunakan adalah handphone. Benar? Dia geser fokus daripada jemaat Tuhan lewat handphone. Dulu harus bawa apa? Harus bawa kamera, ya kan? Bahasa kamera di Indonesia dulu Kodak.
Ada bawa Kodak? Bukan kamera, Kodak itu mereknya. Kemudian zaman dulu kan ya, oke, siap. Bawa Kodak, oke? Tapi sekarang nggak perlu bawa Kodak, cukup bawa handphone. Betul? Terus apa lagi? Digeser. Dulu kalau mau pergi bepergian cari alarm, bawalah alarm kecil, ya kan, clock. Sekarang handphone cukup, oke? Ya, mesin tik ganti lagi handphone. Pager udah ketinggalan zaman pager. Dulu pager kan, sekarang SMS, WhatsApp lagi. Sebentar lagi SMS habis nih, karena WhatsApp sudah merajalela. Awas, handphone jangan ganti istrimu dengan handphone. Jangan ganti suamimu dengan handphone. Jangan ganti keluargamu dengan WhatsApp. Amin. Nggak ada amin, nggak apa-apa. Uang. Hidup ini bukan untuk uang. Hidup ini untuk Tuhan, karena Tuhan. Amin. Amsal pasal 10 ayat 22. Oke. Amsal pasal 10 ayat 22. Bicaranya keras sekali buat saudara dan saya. Memang yang keras nggak enak, tapi yang keras membentuk pribadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita. Woi, ini bukan main-main saudaraku. Boleh berusaha, boleh berjuang. Tapi ingat baik-baik, pegang baik-baik, taruh baik-baik di pikiran. Berkat Tuhan yang bikin kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Maksudnya bukan kita tidak perlu berusaha, tapi jangan sampai ngoyo, susah payah nggak menambahinya. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan gampang kasih. Memang sulit ini dikunyah, diserap, ditelan, ini sulit. Terus terang sulit. Saya aja sulit kok, mikirinnya gimana sulit. Tapi percaya sama Tuhan itu memang nggak boleh campur keraguan, amin. Percaya sama Tuhan itu memang nggak boleh pakai pengertian sendiri. Sebab detik pakai pengertian sendiri, konslet. Langsung. Ini sampai di sini, ini bedanya terus terang saya secara pribadi beda tipis dengan yang saya pikirkan kesesatan. Sebab bisa orang tanggapi, oh kalau gitu saya sudah nggak usah kerja, nggak usah. Bukan. Kerja. Lakukan apa yang benar, apa yang baik. Tapi satu hal, hidup bukan untuk uang. Ini bedanya tipis banget saudara. Hidup untuk Tuhan, amin. Jam ibadah, waktu ibadah. Bahkan kerja itu bukan untuk segalanya dalam hidup. Segalanya dalam hidup itu adalah mencari Tuhan, amin. Orang Israel, orang Yahudi, dia pergi kerja saja itu pakai ibadah. Dia keluar rumah ada ibadahnya. Maka di pintu-pintu, kalau di Israel kan tahu sendiri ya. Saya pikir-pikir orang Tionghoa yang kopi atau orang Israel yang kopi, ada apa? Ada kayak apa gitu di depan pintu. Entah, atau mungkin juga mereka sama-sama sudah tahu tapi beda, satu di Israel, satu di tanah Cungkok gitu loh. Saya nggak ngerti yang mana yang benar. Tapi dua-dua memiliki gaya hidup beribadah. Mereka sangat ibadah begitu rupa, sampai di dalam ruang kerja mereka pun gaya hidup mereka, ibadah mereka tetap ada. Sayangnya mereka masuk ke dalam tradisi, sehingga kelakuan mereka tidak mencerminkan ibadah mereka. Padahal harusnya sikap mereka mencerminkan ibadah mereka. Ada amin? Ya. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada satu ayat lagi yang saya lihat, Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal pasal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri, nah ini repot. Tuhan gak pernah salah, bukan? Amin. Kalau saya sih sering salah, tapi Tuhan gak pernah salah. Ada amin.
Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tapi orang yang hidup benar, kita nggak akan bisa hidup benar kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Di situ akan bertumbuh seperti daun muda terus, ya. Berikutnya saudaraku, oke. Fokus hari esok saudara dan saya adalah untuk kekekalan. Poin berikut, saudara ada di sini bukan habis mati entek selesai riwayat. Enggak. Hidup saudara dan saya untuk kekekalan. Amin. Jangan cetek. Hidupku bukan cuma sampai sini. Kalau saya selesai, saya ada hari esok kekekalan. Amin. Itu lebih penting daripada sekarang. Nama baik di sini bagus, tapi bukan itu yang dicari. Bahkan kalau saya katakan, ya, saya ingin katakan pada saudara, status dan nama baik, kalau sampai mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan, itu nggak bagus, nggak ada guna. Tuh, kalau sampai katakanlah rakyat Indonesia meminta saya jadi presiden, katakan, wih, tapi itu mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Sorry, presiden nothing. Jujur, bukan saya mau bicara sombong. Saya tidak pernah melihat bahwa ada orang yang luar biasa yang perlu kita sujud. Kita sujud pada Tuhan. Ada amin? Amin? Hormat sama hormat, benar. Kalau tidak ada halangan, kemungkinan besar, ya, bulan depan Gubernur Manado akan datang ke Perth. Orang Minahasa kawan udah heboh. Apalagi wali kota. Satu wali kota Minahasa Utara bermarga Untungan. Wah, heboh banget. Kelihatannya wah banget. Saya katakan dalam hati saya, mereka orang berpangkat. Tapi kalau mereka nanti kedatangan mereka mencuri hari ibadah saya, sorry banget. Lu boleh tunggu di depan sana atau lu boleh ikut ibadah. Kalau enggak, jangan cari ketua kawanwa di sini. Ketua kawanwa ada di rumah Tuhan. Oke? Saya tidak mau jual ibadah saya dengan mereka. Haleluya. Karena kekekalan penting bagi saya. Amin. Ada satu kisah yang saya juga perlu ceritakan. Acara keberangkatan kami ke Amerika yang saya sudah pernah sampaikan pada saudara. Saya bukan mau bicara sombong di sini saudara, tapi saya mau sampaikan kesaksian hidup. Sebenarnya bagaimana saya sudah ceritakan, untuk bisa Frequent Fire itu nggak gampang karena jatahnya juga nggak banyak. Padahal kami perlu 4 tempat duduk. Saudara, apa yang terjadi? Saya waktu booking susah banget nyarinya di hari-hari weekdays, apalagi menuju Jumat Sabtu itu susah. Ya, apa yang terjadi? Ada beberapa seats itu hari Minggu pagi, dan khususnya dari Perth itu cuma keluar hari Minggu pagi. Karena dia keluar dari hari Minggu pagi, besoknya hari Senin nggak ada. Saya pusing. Kalau hari Senin ada dari Bali, dari Jakarta ada, dari tempat lain ada. Tapi kalau yang dari Bali, dari Jakarta itu nggak nyambung. Nanti habis itu saya mentok lagi di perjalanan yang lain karena saya perjalanannya panjang. Hanya ada satu hari Senin dari Singapura. Kalau dari Singapura berarti saya mesti ke Singapura dong, buang duit. Sementara ada yang nggak buang duit. Kalau dari Singapura saya mesti ambil pesawat ke Singapura. Singapura kan nggak bisa berenang. Gaya saya cemplung masuk. Jadi ya saya harus bayar 2.000 dengan yang free. Saudara pilih mana? Ya, orang bodoh bagaimanapun langsung pilih yang free dong. Tapi saya kelewatan bodoh bagi Tuhan. Sebab saya tidak mau ambil hari Minggu saya untuk 2.000 itu. Saya pilih yang, tanpa saya pikir panjang nanya, saya pilih yang hari Senin Singapura. Hati saya bergejolak saudara. 2.000 kalau dibeliin apa? Nasi karawar berapa kita makan?
Kita punya budget untuk Natal tahun ini cuma 800. Kalau 2000, wih, 2 babi, saudara, 2 babi guling. Nyam. Tapi apa boleh dikata? Saya hitung-hitung, kalau saya harus berangkat hari Minggu pagi, berat bagi saya. Saya tidak sejahtera. Kita pilih. Selang beberapa waktu, sebagaimana saudara ketahui, selang beberapa waktu, saya ya sudahlah, 2000 apa boleh kata, buanglah. Bukan buang, terbayar. Buang kan nggak dapat apa-apa, bayar. Sebagaimana diketahui selang beberapa waktu, saudara, Allah lihat dan Allah reward. Itu yang saya percaya. Pada waktu saya ganti perjalanan dari Moskow, yang harusnya lewat Moskow, diganti ke Paris, Tuhan tahu, Tuhan punya cara yang lebih luar biasa. Saya nggak pernah mimpi dikasih ganti dengan first class dan business class. 2 first class, 2 business class. Saya bukan mau katakan apa-apa. Inilah pertama pendeta Udit naik first class. Saya hanya bisa katakan, Tuhan, coba ya 2000 first class, satu orang aja, satu jalan itu hampir 11.000. 2 itu sudah 20.000. Tuhan ganti berapa kali lipat? Tuhan berhenti berapa kali? 10. Belum yang business class. Nggak sampai situ, ada banyak lagi yang Tuhan kasih. Dan saya lihat, kalau kita belajar hargai Tuhan, Tuhan tahu berlipat gandakan apa yang tidak pernah kita minta. Ada amin? Tuhan tahu bikin kejutan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara tidak mau tahu dengan Tuhan, ya sudahlah, nanti dosa bikin kejutan. Karena upah dosa adalah maut. Amin. Nah, yang berikutnya ada kata cukup. Ada kata cukup ini bukan nanti tapi sekarang. Pada waktu saudara ada kata cukup, saudara akan nikmati hidup ini. Amin. Cukup. Cukup ada rumah. Ya, ini bukan cuma berlaku cukup satu istri, tapi berlaku untuk semua. Cukup. Ya. Tapi pada waktu kita mau kejar sesuatu yang tidak perlu, itu nggak cukup, jadinya repot. Ya, orang gara-gara tidak cukup maka jadi rakus. Kalau sudah rakus biasanya kikir. Kikir. Urusan perpuluhan nggak usah ditanya deh. Jujur aja, itu pasti repot. Karena kenapa? Itu sudah pasti bermasalah. Ngapain sih saya mau kasih sama gembala di sini? Lihat dia aja udah, baru aja dia bersaksi dia naik ke first class. Kalau andai kata saya kasih, atau dia naik jet pribadi lagi, private jet. Saudara, perpuluhan saudara, jangan khawatir. Pertama, itu ada pertanggungjawaban. Yang kedua, saudara bawa perpuluhan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Oke? Kalau saudara hitung-hitungan dengan saya, sebenarnya saudara nggak hitung-hitungan sama saya, saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara ngotot-ngototan dengan Tuhan. Lakukan tugasmu. Urusan nanti apa yang terjadi itu urusan Tuhan dengan saudara. Amin. Ya. Ada kata cukup, saudara. Ini penting. Yang terakhir, saudara, 2 Tawarik pasal 26 ayat 5. Ini penting sekali. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Dua Tawarik pasal 26 ayat 5. Saya senang sekali dengan kata-kata yang kedua. Selama dia mencari Tuhan. Apa ini dikatakan di situ? Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Ada haleluya. Selama dia mencari segala yang benar, yaitu dia cari Tuhan. Sebab segala yang benar tidak ada lain, tidak ada bukan, hanyalah Tuhan. Maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Allah membuat usaha membesarkan anakmu berhasil. Allah membuat usaha masa depan keluargamu berhasil. Ada amin? Allah membuat hari esokmu berhasil. Satu, cuma cari Tuhan. Cuma cari Tuhan. Kalau saudara
tadinya waktu muda punya cari Tuhan 1 minggu berapa kali, kemudian mungkin oleh satu dan lain hal berubah menjadi cuma tinggal 1 kali, atau mungkin mulai tidak jelas. Saya serahkan sama saudara, bikin perhitungan sama Tuhan, cari kembali agar supaya Tuhan buat usahamu berhasil. Tuhan buat usahamu berhasil. Jangan kita izinkan iblis jerat kita dengan paradigma salah. Sebab kita akan susah nanti, kita akan capek nanti. Saya serahkan sama jemaat Tuhan. Saya tidak jual obat ini pagi. Ini hari memang sulit untuk dilihat, jujur kata saudara. Karena terus terang tema atau topik pembicaraan kita ini sensitif sekali. Sensitif sekali. Duit masalahnya. Masalah duit, masalah perut, masalah keluarga, masalah banyak sekali. Habis sekali lagi saya ingin katakan, Allah gak pernah salah. Ada amin? Allah gak pernah salah. Saya tutup dengan satu ini. Kembali kepada yang berita sebelumnya, Ger. Oke. Fokus hari esok tentang kekekalan. Saudara, Allah berkati saudara, Allah pelihara saudara, Allah limpah-limpahkan saudara, dengan tujuan saudara masuk surga, bukan binasa, bukan. Ada amin? Ya, saya mau tambah sedikit soal kekekalan. Belajar invest untuk kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini gereja muncul oleh karena ada satu keluarga invest untuk kekekalan. Saya bukan mau angkat untuk membanggakan keluarga istri saya, khususnya papi dan mami. Tapi yang saya tahu, waktu gereja ini baru berdiri, ada satu yang saya lihat yang sangat bisa diikuti oleh gereja, anak-anak muda, keluarga yang diberkati. Papi khususnya hobi sekali kalau makan itu bareng-bareng sama jemaat. Ya tidak setiap hari. Kalau setiap hari bangkrut juga. Tapi paling tidak 1 minggu 1 kali kalau tidak salah ingat. Bahkan mungkin tidak 1 minggu 1 kali. Dalam 1 bulan ada beberapa kali. Ibadah, ayo panggil mereka makan. Memang kalau di Tiongkok saja orang bertobat gara-gara nasi. Di Australia juga anak-anak Tuhan waktu itu banyak bertobat gara-gara makan. Indah banget, kita makan. Tanya Paul waktu itu kan, dikit-dikit kita sudah makan. Datang ke rumah Pak Bediki, ayo kita makan. Kita ibadah, kita makan. Kita ibadah, kita makan. Saya bukan mau katakan saudara kemudian hidup untuk makan, tapi enggak. Yang maksud saya, berapa sih kita masak, kumpul jemaat, ibadah sama-sama, ada amin? Ketimbang daripada yang ada yang terjadi, ayo kita kongko-kongko, kita ngegosip, kita main kartu, kemudian kita minum-minum, pulang ketangkap polisi. Celaka. Coba kita kumpul teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, kita ibadah. Amin? Kita kumpul, kita ibadah. Haleluya. Saudara, kau jadi terang dalam hidup. Invest itu. Amin. Ada lain lagi mungkin. Teman-teman saya mungkin mau bikin acara ini dan itu. Semua pakai duit, saudara. Pakai itu duit untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pakai. Kenapa? Di Balikpapan juga demikian. Dulu di Balikpapan gereja cuma beberapa. Ya, tapi detik ada ini satu orang kaya. Kemudian dia buka untuk 2 malam. Wah, kami paling suka sekali 2 malam di rumah dia. Karena makanannya bukan cuma bubur. Ada pakai telur hitam. Ada pakai ini dan itu. Wah, enak. Ya. Om Hadi Yuwono ya kalau tidak salah ya. Om Hadi Yuwono Hadi ya. Om Hadi Yuwono. Itu kalau dia bikin ibadah malam 2 malam. Penuh tuh rumah. Sampai di tangga-tangga duduk. Cuma demi bubur. Pakai telur. Tapi saudara, ya bayangkan. Bubur sama telur. Bedanya tipis. Ada tambahan ekstra telur. Berapa banyak yang bertobat. Gara-gara itu gereja-gereja besar bermunculan. Coba, kalau Anda
Andai kata Om Hadi masih Om Hadi tahu, bayangin ya, betapa dia bersyukur. Aduh Tuhan, saya sudah invest, paling tidak gereja-gereja muncul. Saudara, invest buat kekekalan. Amin. Saya bukan mau suruh saudara buka gereja, tapi kalau Tuhan yang suruh, saudara memang dipimpin Tuhan untuk jadi gembala, bukalah di Mandura, silakan saudara. Benar. Mau di Albany silakan saudara. Geraldton, atau mau di apa? Di mana tuh Yos yang di utara? Kununura, Opilbara. Udah nggak ada ular kan di sana? Bukan di sana. Ya, terserah. Tapi itu semua butuh uang saudara. Pakai itu. Jangan pakai untuk diri sendiri. Saudara pakai untuk diri sendiri nggak pernah cukup. Saya mau kasih tahu. Saya lihat dalam hidup saya. Saya alami saudara. Waktu kami perpuluhan masih di tangan kami, nggak pernah cukup kami. Tanya istri saya, nggak pernah cukup. Bingung, kredit card nggak pernah kebayar. Dan ketika kami kembalikan itu perpuluhan ke kas gereja, bukan cuma kredit card kebayar, cicilan rumah pun kebayar. Kurang daripada 10 tahun. Saya mau kasih kesaksian. Kalau hidup kita berjalan dengan Tuhan, bukan cuma satu sisi yang Tuhan pelihara, semua Tuhan pelihara. Apa yang kami tidak pernah mimpi Tuhan kasih. Mari belajar hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Allah memberkati kok, bukan Allah gak berkati. Allah berkati. Allah tuh baik, bukan jahat. Kita ini yang bingung. Saya tidak mau bilang saudara jahat, bingung. Mari kita jangan kejebak dengan yang tidak perlu. Saya ajak pemusik sebab sudah lewat waktunya. Seri kedua kita akan bahas tentang, kebaktian kedua kita akan bahas tentang keberkatan, cara mengalami keberkatan. Oke? Ya. Haleluya.